Situs makam Rato Epu di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kota inilah lokasi awal mula berdirinya Kabupaten Sampang. Hal itu ditandai dengan adanya relief berupa seekor naga yang tertembus panah sampai ekornya pada daun pintu Gapura Maduraksa. Seorang ahli sejarah Belanda, H.J. de Graaf, menyebutkan pada tanggal 23 Desember 1624 Masehi adalah hari penetapan Raden Praseno yang bergelar Pangeran Cakraningrat I menjadi penguasa Madura Barat dengan Sampang sebagai pusat kerajaan. Kini, lokasi ini menjadi tempat ziarah sekaligus wisata religi yang terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya setiap memperingati hari jadi Kabupaten Sampang yang bertepatan dengan Grebek Maulid. Selain sebagai situs sejarah, di tempat ini juga dimakamkan sejumlah punggawa adipati maupun sejumlah bupati Sampang, termasuk Cakraningrat II dan makam Bupati Sampang KRT Mo Ihsan. Assalamualaikum, saya Anissa Nurul Fadilah. Sekarang kita lagi ada di situs Jagar Budaya, yaitu Candi Jedong, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini juga berada di lereng gunung, jadi di sini udaranya masih sangat amat segar. Di sini ada 2 buah candi. Nah, jadi ini adalah candi yang pertama, yaitu biasa disebut dengan Candi Lanang. Kedua Gapura Paduraksa ini pada awalnya menjadi pintu masuk untuk ke Desa Pardikan, yaitu desa yang terbebas oleh pajak pada masanya. Jarak antara Candi Lanang dan Candi Putri yaitu 80 meter. Keduanya dihubungkan dengan batu bata merah yang merupakan peninggalan dari zaman Majapahit. Candi Putri ini berukuran lebih kecil daripada Candi Lanang, dan konon katanya dahulu di sini juga pernah terbentuk istana Raja Erlangga, yang kemudian istana tersebut dibumi hanguskan oleh Ratu dari Tulungagung, yang menyebabkan Raja Erlangga pergi dan membuat istana baru di Kahuripan. Selamat sore. Di sini saya ingin melaporkan sebuah tugu yang bernama. Oke. Ini adalah Tugu Juang Trepes. Tugu yang berada di Desa Kota Tengah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tugu ini dibangun pada tanggal 16 November 1946. Tujuan dibangunnya tugu tersebut adalah untuk memperingati para pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah bertumpah darah untuk mempertahankan Kecamatan Namorambe yang dipimpin oleh Kapten Nip Harim. Perjuangan Kapten Nip Harim tidak sia-sia. Dengan perjuangan tersebut, mereka dapat mengusir para Belanda yang ingin menjajah daerah tersebut. Harapan kita adalah semoga tugu tersebut dapat dirawat dan dijaga oleh para pemuda yang berada di daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Samsyar Al-Bauni. Monumen Perjuangan Rakyat Sidoarjo berada di Jalan Gedangan, Sidoarjo. Monumen ini dipersembahkan kepada pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang melawan Belanda di kala revolusi fisik tahun 1945. Tepat di monumen ini berada, dahulu banyak terdapat korban perjatuhan dari pihak Indonesia dan sekutu Belanda akibat pertempuran yang berlangsung terus-menerus demi mempertahankan kemerdekaan. Tepat di bawah patung tersebut terdapat sebuah kutipan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu, "Jangan bimbang mengalami macam-macam penderitaan, karena makin dekat cita-cita kita, makin berat penderitaan yang kita alami." Kompleks pemakaman Astatinggi adalah akhir perjalanan kehidupan para raja Sumenep, keturunan maupun para kerabatnya. Dalam bahasa Madura,
tinggi merupakan perpaduan dua kata, yaitu asta dan tinggi. Asta adalah tempat dan tinggi adalah perbukitan. Diri makam Raja Sumeneb ini menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Asta tinggi mempunyai dua bagian. Bagian barat bercorak Jawa dan bagian timur lebih didominasi oleh corak Cina, Eropa, dan Arab. Kompleks pemakaman ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-16, namun baru mulai ada pembangunan seperti sekarang ini di tahun 1750 Masehi. Pembangunan lalu berlanjut dari masa pemerintahan Panembahan Sumalah dan Sultan Abdurrahman Pakunatanegara. Kemegahan asta tinggi menyeratkan Sumeneb pernah berjaya di masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Lutfin Bahtiar. Makam pahlawan Bangkalan berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan gedung DPR Bangkalan. Berikut ini nama-nama pahlawan yang dimakamkan di dalam Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Bangkalan. Makam pahlawan ini ditempati para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur melawan Belanda pada tahun 1945. Dan pada waktu itu banyak para pahlawan berjatuhan di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan berasal dari kata bangkah dan laan yang artinya mati sudah. Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontakan Sakti Kek Lesap yang tewas di Madura bagian barat, yaitu Kabupaten Bangkalan. Saya Dika Cahyani dari kelas E. Tugu ini menandakan bahwa hingga saat ini di Bojonegoro ada tonggak sejarah keberadaan ajaran Samin yang dipelopori oleh Samin Suro Sentiko. Menurut Bupati Bojonegoro, kita sebagai masyarakat Bojonegoro harus bangga karena ajaran Samin Suro Sentiko telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Pitutur tersebut mengajarkan nilai-nilai luhur tentang kejujuran dan sosial, peduli pada alam, serta menjauhkan diri dari sifat mengambil hak orang lain. Kita harus bangga akan hal itu. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sunan Ampel adalah sunan kedua setelah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel terletak di kota Surabaya. Sejarahnya ialah dulu di sini adalah rawa-rawa, sekarang menjadi masjid yang megah dan banyak peminatnya untuk beribadah dan berdoa. Perkenalkan, nama saya Andika Faizar Rahman. Saat ini, saya sedang berada di Monumen Perjuangan Haji Raden Muhammad Mangundiprojo. Monumen ini didirikan untuk mengenang jasa Haji Raden Muhammad Mangundiprojo sebagai seorang pahlawan nasional. Beliau salah satu pemimpin perjuangan pembela tanah air yang disebut PETA dalam melawan penjajah Jepang di Sidoarjo. Demikian tapak tilas saya di Monumen Perjuangan Haji Raden Muhammad sebagai salah seorang pemimpin perjuangan PETA dalam melawan Jepang di Sidoarjo. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang pahlawan PETA dan cinta tanah air.